Flagship killer ini pakai spek dewa dan ada yang dapetin skor Antutu 1 juta lebih guys. Guys, kalau kamu lagi ngebet upgrade HP di akhir tahun 2023 dan punya budget sekitar 4 jutaan, kalian bisa banget dapetin smartphone dengan spesifikasi yang cukup mumpuni loh guys. Misalkan sudah pakai layar Super AMOLED, memori sampai 256GB, kamera yang sudah dilengkapi dengan OIS, dan yang pasti chipset kelas flagship killer yang punya skor Antutu sampai 1 juta poin guys. Tonton videonya sampai habis ya guys. Yang pertama kita mulai dari harga 5 jutaan ya, yaitu Oppo Reno 80 5G. Smartphone ini punya desain premium karena berkat bodi ramping ditambah varian warna cantiknya yang bisa bikin tampilan makin oke. Yang bikin cukup oke banget ada di bagian layarnya. Soalnya udah pakai layar 3D Curve AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Sumpah, ini buat tampilan jadi super smooth banget guys. Oh ya, soal kamera punya sensor utama 108MP yang oke banget buat foto-foto. Sayangnya nggak ada kamera ultra wide dan kameranya juga cuma bisa merekam video sampai 1080p 30fps aja ya. Nah, performanya sudah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, RAM 8GB dan storage internal bisa sampai 256GB. Buat gaming lancar banget, bahkan Genshin Impact juga bisa dimainin loh. Untuk skor Antutu versi 10-nya bisa dapat di angka 400 ribuan guys. Sebenarnya sih nggak terlalu tinggi juga ya. Dari segi daya tahan, baterai dan pengisian daya juga cukup oke loh guys. Dengan kapasitas 4800 mAh dan dukungan 67W Super VOOC, kalian nggak perlu nunggu lama buat ngecharge-nya. Charger 67W-nya juga udah masuk paket penjualan, jadi nggak perlu beli lagi. Nah, untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Untuk produk kedua, Samsung Galaxy A34 5G hadir sebagai pilihan yang cukup menarik di kelas menengah, membawa sejumlah kelebihan yang membuatnya patut dipertimbangkan. Dari segi desain, tampilan minimalisnya memberikan kesan elegan, terutama dengan penghapusan mode kamera yang membuatnya terlihat lebih bersih. Layar Infinity U juga menambah daya tariknya, dan gak cuma itu guys, layar Super AMOLED 6,6 inci yang lebar dengan refresh rate 120Hz serta proteksi Gorilla Glass 5 semuanya menambah nilai jual Galaxy A34 5G. Performa yang dikasih sama chipset MediaTek Dimensity 1080 juga cukup memberikan peningkatan yang signifikan dibanding pendahulunya dengan kemampuan CPU dan GPU yang lebih baik. Di sektor memorinya, Galaxy A34 5G hadir dengan dua varian, yaitu 8/128GB dan 8/256GB, dilengkapi dengan slot microSD. Untuk skor Antutunya cukup besar nih, yang bisa dihasilkan sama Samsung Galaxy A34 5G varian 8/256GB, yaitu 532.300 poin guys. Meski begitu, beberapa kekurangan juga perlu diperhatikan. Dimensinya yang besar dan bobotnya mencapai 199 gram mungkin menjadi pertimbangan bagi yang menginginkan HP yang ringan. Terus kita juga belum dapat charger di paket penjualannya. Nah, untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Dan yang ketiga ada Samsung Galaxy A54 5G yang lebih tinggi dari Galaxy A34 5G yang barusan nih dia rekomendasiin. Secara desainnya sih nggak jauh beda ya guys, pakai 3 kamera belakang yang dibuat vertikal. Terus back covernya juga udah pakai Gorilla Glass 5, jadi glossy dan kelihatan kelas banget. Di bagian layarnya udah pakai panel Super AMOLED seluas 6,4 inci, resolusi Full HD+, serta dengan refresh rate 120Hz. Sudah jelas banget ya guys, buat kalian yang suka nonton, main game, atau suka scrolling sosmed, udah pasti lancar banget. Mau dipakai di bawah matahari sekalipun, juga layarnya masih aman, karena kecerahan layarnya bisa sampai 1000 nits. Performanya juga udah kenceng sih guys, pakai chipset Exynos 1380 dan RAM 8GB. Bisa main game Genshin Impact, PUBG, Mobile Legends, semua lancar jaya. Refresh rate 120Hz ngebantu banget buat gaming, serasa mulus gitu. Untuk skor Antutu versi 10, Galaxy A54 5G varian 8/256GB bisa dapat skor di 578.600 poin. Jadi, kalau kalian lagi cari ponsel kelas menengah yang beneran oke, Samsung Galaxy A54 5G bisa nih jadi salah satu pilihannya. Spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya guys.
Next datang dari brand Xiaomi, yaitu Redmi Note 12 Pro 5G. Doi punya fitur keren dari Xiaomi 12 yang jadi flagship tahun 2023. Cuma ya, sekarang banyak kompetitor juga pada bawa fitur serupa. Tapi overall, nih dia rasa kalau Redmi 12 Pro 5G ini oke banget. Mulai dari layar yang oke dengan luas 6,67 inci, refresh rate 120Hz, jadi nonton dan main game mantap betul. Soal performa, pakai chipset MediaTek Dimensity 1080 dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Terbilang sih cukup lancar buat aplikasi dan game, bahkan untuk skor Antutu versi 10-nya bisa tembus di 573.200 poin. Kalau untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh yang bisa tahan seharian, serta sudah support juga pengecasan fast charging 67W yang bisa mengisi baterai 80% dalam waktu 30 menit. Nah, kalau untuk kameranya pakai sensor Sony IMX76650MP yang keren buat foto, dan night mode-nya cukup oke juga, brother. Kalau kamu tertarik sama smartphone satu ini, bisa cek harga setelah update-nya di scene berikut ya. Dan sekarang dari salah satu brand yang udah improve banget menurut media, yaitu Infinix Zero Ultra. Smartphone yang punya kamera 200MP dan juga pengecasan 180W bikin brand lain ketar-ketir banget. Nah, yang wah banget sih kamera 200MP-nya. Tapi menurut tim Pricebook pribadi, ada sedikit tone warna yang kurang pas, terutama buat objek manusia. Terus di kondisi minim cahaya, agak kurang tajam detailnya. Mungkin perlu update firmware buat perbaikan ini. Soal performa sih ini dirasa udah oke. MediaTek Dimensity 920-nya cukup banget buat sehari-hari. Gaming juga lancar. Cuman baterai 4500 mAh agak-agak kecil mungkin buat seukuran ponsel segede ini. Cuma tenang aja, kan udah pakai fitur fast charging 180W yang katanya bisa ngisi full dalam waktu 12 menit. Tapi ternyata enggak, guys. Kalau untuk hasil Antutu versi 10-nya bisa dapetin skor di 559.328 poin. Sedangkan di bagian layarnya udah pakai panel AMOLED seluas 6,8 inci dan refresh rate 120Hz yang mantep banget buat nonton atau main game. Jadi overall sih Infinix Zero Ultra ini punya kelebihan di layar dan fitur fast charging-nya. Kameranya juga mantep banget. Buat spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Yang keenam yaitu Infinix Zero 30 5G. Satu hal yang menonjol dari HP ini adalah layarnya yang memiliki refresh rate 144Hz, sebuah fitur yang jarang ditemukan pada kelas harga menengah. Kebanyakan flagship dengan harga lebih dari 10 juta biasanya cuma nawarin refresh rate 120Hz, tetapi Infinix Zero 30 5G hadir dengan refresh rate yang lebih tinggi, padahal harganya cuma 4 jutaan. Di sektor dapur pacunya, Infinix Zero 30 5G disupport chipset MediaTek Dimensity 8020. Jadi buat yang belum tahu, kalau Dimensity 8020 adalah chipset gaming yang memberikan performa yang super kencang. Kelihatan dari Antutu versi 10 yang bisa dapetin skor 720 ribuan. Kemudian untuk ukuran layarnya 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 pixel dan panel AMOLED. Layar ini juga mendukung tingkat kecerahan tinggi, mencapai 950 nits untuk kecerahan maksimalnya, yang sangat membantu saat digunakan di luar ruangan. Kemudian dari segi kamera, Infinix Zero 30 5G juga oke banget nih. Triple kamera belakang dengan resolusi utama 108MP. Kemudian kamera depannya yang berkekuatan 50MP juga dapat merekam video hingga resolusi 4K pada 60fps. Ini cocok untuk kalian yang emang suka ngevlog, guys. Tapi Infinix Zero 30 5G tidaklah sempurna karena user interface XOS juga memiliki banyak bloatware yang lumayan ganggu. Biarpun begitu, masih worth it kok buat dimilikin, guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Gimana nih sejauh ini? Nah, produk terakhir ini punya Antutu tertinggi di kelas 4-5 jutaan kali ini, guys.
Dan produk yang terakhir, Antutu paling tinggi di kelas 4-5 jutaan adalah Poco F5. Siapa sih yang nggak ngeri sama speknya? Ada yang bilang, kok chipsetnya turun seri sih? Lah, ini kan pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang notabene lebih baru dan kencang daripada Snapdragon 870 yang udah tua. Jadi teknologinya makin update untuk zaman sekarang. Selain itu, untuk GPU-nya juga udah naik kelas dari yang sebelumnya. Karena udah ada fitur kayak Auto Variable Rate Shading, Adreno Frame Motion Engine, dan Volumetric Rendering. Untuk skor Antutunya tembus di angka 1,1 jutaan guys. Gila banget nih Poco F5. Oh ya, di bagian layar pakai panel AMOLED 120Hz dengan HDR10+. Serius deh guys, jadi untuk nonton atau main game tuh makin greget. Dan soal memorinya udah pakai RAM 12GB, ditambah lagi ruang penyimpanannya juga udah gede banget, yaitu 256GB dengan tipe UFS 3.1. Bang Bewok juga pernah loh ngetes performa game di Poco F5. Ini nih pendapat Bang Bewok soal Poco F5. Kalau si Poco F5 ini bisa mainin Genshin Impact di settingan highest 60 fps. Bahkan doi itu bisa stabil di angka 60 fps-an selama beberapa menit. Ya walaupun emang ada beberapa kali frame drop, tapi cuma turun di sekitaran 40 fps-an aja. Nah, kalau kamu mau takis, nih cek harga terupdate-nya di scene berikut ya. Nih dia pamit juga ya. Bye!